Nah, tapi itu waktu itu masih kadang ngasal ya Glenda ya, turut serta gitu ya, menyebarkan virus literasi finansial ke orang-orang lain gitu. Wah, luar biasa. Hidup yang berimpact untuk banyak orang sih. Wanita cantik dan berkarisma ini merupakan CEO di balik layar aplikasi Saya Kaya. Ketangguhan akan visinya mengelola bisnis dan investasi yang berprestasi menjadikan ia dikagumi dan jadi inspirasi banyak orang. Telah hadir di Hidden Masters, Jessica Wijaya. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Halo Ci Jessica Wijaya. Halo Glenda. Apa kabar Ci? Baik, makasih. Glenda gimana? Kabar baik, terima kasih udah datang ke Hidden Masters Ci. Thank you, aku udah diundang. Oke, Ci Jess, kesibukannya belakangan ini apa aja? Kalau sekarang sih sibuk kerja ya, definitely ya, karena aku ada Saya Kaya juga, investment platform, terus juga sebagai ibu, punya 3 anak, dan juga sebagai istri, jadi 3 kesibukan itu. Wah, ini working mom ya, dan gimana sih cara Ci Jess itu ngebalance kehidupan antara karir, rumah tangga juga, kemudian keluarga? Sebenarnya aku cukup bersyukur karena aku punya support system yang lumayan komplit ya dan lumayan baik gitu. Jadi seperti suami aku, dia juga turut serta dalam child rearing gitu. Jadi aku nggak sendirian. Terus juga aku ada orang tua yang bisa ngebantu juga atau nge-backup kalau misalnya aku lagi nggak bisa handle anak-anak gitu kan ya. Dan juga ya sebenarnya bersyukur juga punya workers di rumah, ada helper, dan ada nanny juga yang bantuin. Jadi sebenarnya menurutku bisa berkarir gitu ya, dengan catatan ada support system yang baik. Wow, luar biasa. Dengar-dengar suaminya Ci Jess juga bekerjanya di bidang pasar modal ya, Ci? Betul, dia fund manager udah hampir 20 tahun sih sebenarnya di pasar modal. Oke, jadi yang ngenalin pasar modal ke Ci Jess, jangan-jangan suami nih? Betul, Oh. sebenarnya mulai investment tuh dari sejak kerja ya, dari sejak kerja. Karena aku dulu consulting, jadi tuh punya cukup banyak exposure ke beberapa perusahaan terbuka kan sebenarnya. Nah tapi tuh waktu itu masih kadang ngasal ya Glenda ya, kan waktu itu masih belum belajar gimana milih saham yang bagus, gimana ngelihat fundamental yang apik gitu ya. Nah jadi dulu tuh ya milihnya ya cuma kalau misalnya bekas jadi klien, terus kalau misalnya aku kira-kira oh kayaknya ke depan performanya bagus nih, jadi aku beli gitu kan. Jadi berdasarkan itu aja? Betul. Itu usia berapa tuh Ci Jess? Dari 20-an. 20-an? Lulus kuliah lah ya? Lulus kuliah. Oke, bentar. Tapi kalau kuliahnya sendiri apa waktu itu belajar Ci Jess? Sebenarnya bisnis sama IT sih. Oke, jadi lumayan relate lah ya? Ada relate-nya. Oke, terus di consulting, investasi sendiri. Nah itu waktu investasi sendiri berhasil nggak Ci? Sebenarnya kurang ya, Oh, kurang. karena kan waktu itu belum terlalu paham kan Linda kan. Terus aku tuh ingat banget gitu ya, waktu pertama kali kerja buka rekening Bank Indonesia ya di Indonesia. Waktu itu tuh di salah satu bank gede lah gitu ya, bank gede. Terus waktu buka rekening tuh ditawarin gitu, oh mau nggak nih sekalian ambil produk investasi gitu kan. Aku tuh nggak tahu itu waktu itu unit link sebenarnya, unit link. Terus aku pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang oh ya nanti setiap bulan dideduct gitu dari rekening segini gitu. Aku pikir nggak gede-gede juga gitu kan. Ya udah aku yain. Dan aku tuh waktu itu karena nggak paham, jadi aku nggak tahu tuh produk unit linknya dari perusahaan mana, performance-nya kayak gimana. Karena ditawarin ya udah iya aja gitu kan. Terus beberapa bulan hampir 2 tahun kemudian gitu ya, aku lihat waduh gila minusnya tuh lumayan gitu kan. Aku pikir kayak harusnya kan bukannya untung gitu kan ya, tapi ternyata tuh enggak ya, karena salahku juga sih, karena aku kan ngasal gitu kan, nggak pelajarin dulu gitu. Ya itu salah satu cerita rugiku lah gitu. Kalau di saham banyak lah gitu ya, karena kan sebelum belajar investasi dengan benar gitu, ya milihnya kan ya sesuai feeling aja kan, CFA nih kan ceritanya cuma feeling aja gitu. Jadi ya udah milih, tapi ya ada yang naik, ada yang nggak naik, ada yang naik terus aku diemin, terus akhirnya turun lagi. Oh nggak jadi di TP Betul, gitu ya? jadi ya sebenarnya belum optimal lah dulu gitu. Jadi ketika ketemu suami aku, kita nikah, terus mulai deh diajarin investasi dengan benar gitu. Oke, jadi Ci Jess ini awalnya memang sudah CFA? Enggak, ya. Oh, bukan. CFA-nya cuma feeling aja. CFA, oh feeling aja. Iya, feeling aja. Gitu. Nah, begitu menikah diajarin investasi sama suami. Itu memang Ci Jess yang minta diajarin atau memang suami yang inisiatif mau ngajarin Ci Jess? Sebenarnya aku yang minta diajarin sih, karena setelah nikah suami aku tuh lebih reluctant untuk memperbolehkan aku balik consulting gitu kan. Karena consulting kan hours-nya kan lumayan kan sebenarnya Glenda. Jadi karena aku lumayan shock gitu kan, abis
dari Bisa kerja yang kerja, iya ya. kerjanya yang working hours-nya tuh lumayan panjang, terus tiba-tiba di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kan lumayan shock, terus kan kayak bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya aku minta diajarin investing sama suami aku. Terus waktu itu tahun 2016-an ya, 2016. Jadi waktu itu tuh belum terlalu banyak komunitas investasi, nggak kayak sekarang. Kan sekarang udah banyak banget ya teman-teman ya. Jadi waktu itu kita sambil mulai juga komunitas investasi, yang mana tuh lumayan banyak. Akhirnya membernya itu ada sekitar 15 ribuan gitu. Jadi seneng lah karena akhirnya dari yang awalnya cuma aku yang pengen belajar aja gitu kan, jadi aku bisa belajar bareng teman-teman juga. Oke, 15.000 tuh dalam waktu berapa lama, Ci? Sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. Jadi awalnya memang Cijas mendirikan si grup ini sendiri di platform tertentu, Telegram, iya. di Telegram. Oke, di situ sendiri terus apakah ada yang join lagi kemudian, Ci? Sebenarnya banyak sih, akhirnya banyak banget teman-teman yang berkontribusi gitu ya, karena ya mereka merasa bahwa sharing tuh enak gitu kan, jadi cuannya tuh nggak sendirian gitu kan, tapi cuannya bareng-bareng gitu, dan serunya karena banyak perspektif yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau misalnya aku fundamental, nanti ada yang kasih insight technical, ada yang mungkin ngasih insight dari company-nya gitu kan. Jadi ya senang aja karena saling kontribusi gitu, Brenda. Bisa pernah clash juga nggak waktu itu, Ci? Oh, beda pendapat nih ternyata antara fundamental, technical, dan juga yang dari company. Sebenarnya kalau menurutku beda pendapat wajar sih ya. Sebenarnya menurutku justru itu sehat gitu kan. Kalau misalnya kita tuh berkutat dalam perspektif kita sendiri, justru menurutku itu yang nggak sehat kan. Jadi ada confirmation bias gitu. Sebenarnya menurut aku beda pendapat itu bagus. Jadi ngasih insight yang baru, yang lain gitu kan. Jadi menurutku itu justru aku encourage sih untuk berbeda pendapat tuh nggak apa-apa gitu sebenarnya. Oke, jadi kita justru bisa meyakinkan diri yang mana nih kira-kira yang betul gitu ya, Ici ya. Oke, nah kemudian kita ke Saya Kaya. Cici nih founder dari Saya Kaya. Boleh cerita nggak awal menemukan Saya Kaya gimana, Ci? Oke, nah tadi kan kita sempat ngobrol tentang komunitas yang tadi ya, komunitas investasi yang tadi. Tapi itu sebenarnya karena memang kita fokusnya di saham, jadi ya otomatis semua orang yang join itu exposure-nya langsung ke saham ya kan. Langsung beli sendiri. Betul, ya. gitu kan. Nah, sementara kita tahu kalau misalnya saham tuh bukan untuk semua orang sebenarnya, Glenda ya. Oke, Jadi ini disclaimer nih sebenarnya ya, Ci betul, ya. sebenarnya kan ada beberapa profil resiko orang mungkin yang nggak cocok investasi saham, atau mungkin time horizon-nya nggak cocok gitu ya, mau jangka pendek tapi di saham gitu kan misalnya. Bisa aja kalau misalnya udah pro, tapi kan kalau newbie kan biasanya justru malah kecebur gitu ya. Jadi makanya waktu itu tuh pas di awal pandemi, karena memang cukup baik hubunganku sama founder Sukor juga, Ibu Lindra, dan Pak Budi juga advisor di sana, kita tuh punya kesamaan visi sebenarnya. Kita pengen buat platform investasi yang memang cocok buat pemula. Dan kalau misalnya kita ngomong soal komunitas investasi yang tadi, komunitas investasi itu kan sifatnya cuma literasi ya, Glenda ya, nggak ada inklusinya. Inklusi itu kan sebenarnya beli reksadana, beli saham, itu kan sebenarnya inklusi keuangan kan. Nah, jadi kita set up platform Saya Kaya ini memang untuk investor-investor pemula, investor-investor yang kepengen investasi lebih pasif gitu ya, di reksadana ada yang manage gitu. Dan memang dikhususkan untuk ya teman-teman yang mungkin belum pernah investasi sama sekali gitu. Oke, dan so far perjalanan Saya Kaya gimana nih, Ci? Kita tuh puji Tuhan lumayan oke ya, lumayan oke, dan aku tuh senang banget karena di Saya Kaya kita punya kebebasan untuk banyak melakukan outreach, untuk melakukan banyak literasi events gitu ya, ke kota-kota mungkin yang bukan di Jakarta doang gitu ya, tapi juga di Jawa, bahkan di luar Jawa gitu. Jadi highlight ku buat di Saya Kaya itu adalah karena aku tuh bisa turut serta gitu ya, menyebarkan virus literasi finansial ke orang-orang lain gitu. Wah, luar biasa. Jadi itu mungkin ya salah satu bedanya Saya Kaya sama aplikasi reksadana lain gitu ya, Ci ya? Betul, dan kita tuh aimingnya tuh kita nanti bukan cuma reksadana aja, karena kan investasi juga bukan cuma reksadana doang ya, Glenda ya, juga nanti ada obligasi, jadi juga ada produk investasi lainnya gitu. Wah, jadi nanti lengkap nih ya, bisa beli semuanya di Saya Kaya. Nah, selama di Saya Kaya kan tadi katanya banyak keluar kota gitu, Ci. Ada nggak sih cerita menarik selama melakukan touring nih keluar kota? Ada sih sebenarnya, dan cukup banyak juga. Beberapa waktu yang lalu, belum sampai sebulan sih sebenarnya, kita tuh sempat ke Jember. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Jember itu sebenarnya hometownnya banyak billionaires Indonesia gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat top 100-nya
richest people Indonesia tuh banyak banget yang asalnya sebenarnya dari Jember gitu, bahkan beberapa yang memang jadi rajanya pasar modal sekarang. Nah, kalau misalnya kita ke sana, lucunya akses ke Jember sendiri cukup sulit karena nggak ada pesawat yang ke sana. Jadi kita tuh harus naik kereta untuk menuju Jember. Jadi waktu itu kita ke Banyuwangi dulu, terus kita ke Jember, sekitar 2 jam perjalanan naik kereta gitu ya. Terus sampai kita ke sana, kita tuh sebenarnya eventnya tadi cuma buat 3 universitas di Jember, KSPM-nya gitu ya, kelompok studi pasar modalnya. Tapi ketika kita ke sana, sampai di sana dan kita melakukan eventnya, kita kan pakai salah satu hotel paling gede tuh di Jember, ballroomnya. Itu ternyata tuh full banget, Glenda. Yang datang tuh sekitar 300-an orang gitu ya. Dan teman-teman di sana tuh sangat antusias banget gitu. Dan kalau misalnya kita lihat jalan-jalan di kota Jember, bahkan tuh di sana nggak ada kantor sekuritas, nggak ada kantor aset management gitu ya. Yang ada tuh kantor forex gitu. Yang mana forex tuh kan sebenarnya secara risk tuh kan lebih tinggi gitu kan ya dibandingin yang lain. Jadi tuh aku tuh cukup terkesan sebenarnya, potensi untuk memajukan literasi finansial di Indonesia tuh masih besar banget. Dan sebenarnya kita tuh kan yang di pasar modal kan juga turut bertanggung jawab ya harusnya kan untuk memajukan literasi finansial. Jadi aku tuh senang banget punya kesempatan untuk ya ikut turut serta lah gitu. Kalau misalnya aku bisa membuat gitu atau ngajakin mungkin 2-3 orang aja lah teman-teman gitu kan untuk investasi secara rutin. Dan kalau misalnya itu bisa mengubah hidup mereka kan, itu kan sebenarnya impact-nya kan cukup besar, Glenda. Ya, aku senang banget. Kita ngomongin soal literasi keuangan nih, Ci. Kalau kita kan di Jakarta mungkin kota besar gitu ya, banyak aksesnya. Tapi selama Ci Jess berkarir di dunia pasar modal ini, tantangannya tuh sebenarnya apa sih yang paling utama, Ci? Sebenarnya yang utama sih memang literasi sih, Glenda ya. Ini terlepas dari dimanapun kita berada. Betul, jadi survei di OJK pun gitu kemarin kita sempat terima bahwa inklusi kita tuh lebih tinggi daripada literasinya. Jadi banyak orang yang beli produk investasi tapi nggak tahu produknya tuh apa. Betul. Jadi banyak yang nyangkut, terus malah jadi trauma, terus malah jadi nggak investasi lagi ya, Ci? Betul banget, makanya tuh kalau kita lihat jumlah SI di Indonesia tuh ada sekitar hampir 12 juta, tapi yang aktif tuh cuma sekitar 80%. Ya kan kita nggak tahu kan kenapa yang sisanya ini nggak aktif kan, bisa nyangkut, bisa nggak kapok gitu kan. Jadi ya sebenarnya menurutku tantangan nomor 1 tuh literasi sih. Literasi baik dari sisi finansial, investasi maupun konsep personal finance sendiri itu juga mungkin kita belum banyak diajarin lah di sekolah juga kan sebenarnya gitu. Dan behavior ini Cici lihat nggak cuma di Jakarta aja nih, tapi di luar kota juga sama. Betul. Jadi nggak cuma di Jakarta, bahkan yang deket-deket Jakarta aja pun juga sebenarnya lumayan perlu gitu ya, karena kita sempat ke Rangkas Bitung juga. Rangkas Bitung tuh cuma sekitar 1 jam dari Jakarta. Nah itu tuh banyak banget sebenarnya teman-teman yang mungkin belum paham investasi, belum paham literasi, justru mereka kenalnya tuh kayak judol gitu ya atau pinjol gitu, mereka kenal duluan gitu. Jadi sebenarnya itu kan cukup bahaya ya, belum punya pemahaman investasi yang mateng tapi udah berani misalnya judol atau pinjol gitu. Jadi sebenarnya tantangan nomor 1 pasti literasi sih. Kita sekarang ngomongin market nih, Ci. Market dimana kita tahun ini memang lumayan ya di situ-situ aja gitu ya. Menuju ke 2024, pandangan Ci Jess sendiri mengenai market seperti apa? Overall menurut aku sebenarnya the worst is over ya harusnya. The worst is over? The worst is over harusnya. Kalau kita lihat dengan beberapa waktu lalu, BI kan sempat naikin suku bunga nih secara mendadak kan, emergency meeting. Nah sebenarnya itu udah cukup meredam pelemahan rupiah kan. Kita ngeliat beberapa bulan terakhir ini kan rupiah cukup melemah kan sebenarnya. Jadi fokusnya BI kan kita lihat bukan cuma mengendalikan inflasi lagi sekarang karena inflasi kita udah under control, tapi sebenarnya pelemahan rupiah nih yang mereka mau redam gitu. Nah dengan kenaikan suku bunga, penerbitan SKBI gitu ya, sebenarnya menurut aku the worst sih for Indonesia harusnya udah over. Kalau kita lihat the Fed juga sepertinya udah stop untuk naikin suku bunga for the rest of the year. Ya harusnya sampai mungkin awal 2024 cukup ya nggak ada yang terlalu major lagi ya, hopefully ya Glenda ya. Dan kita masih ngarepin adanya window dressing ya, Ci ya? Iya, cuma memang kalau misalnya window dressing itu kan cukup tricky ya, karena tahun lalu nggak ada window dressing kan sebenarnya kan, gitu. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman investasi saham langsung gitu ya, bukan reksadana, mungkin justru bisa ngelihat stocks yang nggak terlalu correlated sama market sih. Mungkin justru potensi naiknya akan lebih besar gitu. Nah ngomong-ngomongin soal investor atau trader, Ci Jess ini memandang diri sebagai investor atau trader? Kayaknya aku udah tahu jawabannya. Iya, aku sebagai investor sih tadi. Investor, kenapa lebih milih fundamental? Atau Cici tapi bisa teknikal juga?
paham sedikit teknikal, nggak jago, cuma paham dikit-dikit doang gitu kan ya. Tapi memang kalau aku kan banyak kesibukannya Glenda ya, jadi nggak terlalu punya waktu buat mantengin market terus gitu kan. Jadi daripada mencoba trading terus kayak gagal gitu kan, mendingan ya investing aja yang lebih long term dan bisa dikontrol lah gitu. Oke, mungkin boleh di-spill nggak sih Ci, porsi-porsi untuk alokasi investasinya tuh berapa? Mungkin reksadana, saham, atau mungkin ada yang lain juga nih instrumennya? Kalau misalnya aside from property, life property kita nggak usah ngomong lah ya, soalnya kan lebih bias gitu kan. Kalau untuk investing di saham mungkin sekitar 40-50%. Terus karena memang aku lagi suka fixed income Indonesia, jadi ada sekitar 20-30%an lah di sana. Terus sisanya tuh ya inilah, ada kripto sedikit, terus coba-coba juga mungkin kalau misalnya ini teman-teman bisa beli SBN Retail juga sih. SBN Retail juga cukup oke lah, misalnya untuk 2-3 tahunan gitu. Oke, jadi cukup diversified ya portofolionya Cijas. Oke, Cijas, menurut Cijas sendiri, kalau orang tuh pengen mulai investasi, mungkin ibu-ibu kali ya, biar lebih relate, itu awalnya harus ngapain sih? Sebenarnya awalnya yang pasti punya modal sih sebenarnya, punya modal, okay. Ya, punya duit dulu kan buat investing. Nah, sebenarnya karena akses untuk investasi sendiri udah nggak seperti dulu ya. Aku ingat pertama kali aku mulai beli saham tuh buat buka rekening sekuritas itu perlu 25 juta minimal gitu ya. Kalau sekarang kan 100.000 udah bisa buka gitu kan. Jadi sebenarnya udah jauh lebih affordable lah dibandingin dulu. Bahkan kalau reksadana bisa mulai dari 10.000 aja gitu kan. Jadi sebenarnya siapin modal dulu yang utama. Terus yang kedua pastinya ya harus bisa menyempatkan waktu gitu ya untuk sedikit belajar lah, ngertiin minimal kelas aset dulu. Saham tuh apa, obligasi tuh apa gitu ya. Terus juga cari tahu profil resiko kita tuh seperti apa gitu kan. Karena nggak semua orang itu cocok buat investasi mungkin yang di instrumennya lebih volatile seperti saham. Ada yang bisa mulainya dari mungkin pasar uang dulu atau mungkin obligasi dulu gitu ya Glenda. Jadi ya pertama modal tuh yang pasti ya, terus menyempatkan waktu buat belajar-belajar. Sama yang ketiga mungkin ya gabung sama komunitas sih Glenda sih menurutku. Karena bergabung dengan komunitas itu kita bisa saling belajar, nggak harus kita yang ngalamin sendiri loss-nya gitu kan misalnya kalau gagal, tapi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain juga. Dan mungkin ya inilah nonton-nonton Hidden Masters Mirai. Nah ini cakep banget nih Cijas, terima kasih udah dibantu promo. Jangan lupa juga untuk beli reksadananya lewat Saya Kaya ya Ci ya. Iya, makasih. Oke. Nah Cijas, boleh bagi spill dong resep strategi Cijas dalam investasi. Kalau aku mungkin investasi saham ya, mungkin kalau saham langsung itu ya aku seneng ngeliat secara fundamental dulu performance-nya tuh seperti apa gitu. Dari fundamental terus kita ngeliat ke depannya growth-nya tuh seperti apa sih. Terus kita cocokin juga dengan macroeconomics yang outlook yang ada gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, sahamnya banyak import barang-barang CUGS gitu misalnya dan US dollar. Tentu aja kalau misalnya US dollar terus menguat, rupiah terus melemah, pasti kan CUGS-nya juga naik gitu kan. Potentially ya net profitnya juga tergerus gitu. Jadi ya sebenarnya ya mulai dari company-nya kita lihat cocok atau enggak sama macroeconomic data yang ada sekarang. Terus ya baru deh kita ngeliat ini cocok atau worth it nggak nih buat dibeli gitu. Mungkin kalau saham sih seperti itu. Kalau fixed income tuh mungkin lebih straightforward ya. Mungkin lebih cocok juga buat teman-teman yang nggak punya banyak waktu gitu kan. Kalau reksadana bisa ngeliat aja gitu kan kira-kira lebih cocok di reksadana obligasi negara atau reksadana obligasi korporasi gitu. Dan kita juga tinggal lihat, oh ini bonds-nya nih performance-nya kayak gimana sih, ratingnya tuh kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya bisa ngelihat dari situ sih Glenda. Oke, Cijas, visi ke depan Cijas nih apa? Sebenarnya masih sama gitu ya dengan yang tadi. Aku tuh senang banget mengedukasi teman-teman gitu ya, terutama mungkin teman-teman yang akses untuk literasi finansialnya lebih terbatas daripada kita di Jakarta. Aku senang banget jalan-jalan keluar kota untuk edukasi. Jadi sebenarnya visi aku ke depan ya masih kepengen impacting people through financial education sih, Yolanda. Oke, Cijas, terakhir sebelum kita masuk ke games, definisi sukses menurut Cijas tuh apa? Sukses itu menurut aku hidup yang berimpact untuk banyak orang sih. Oke, luar biasa. Cijas, sekarang kita mau masuk ke segmen games ya. Oke, udah siap nih, aku nggak kalah nih, takut. Aku juga takut kalah. Oke, langsung guys, gamesnya apa nih? Kita akan bermain deskripsi kata. Oke. Kata pertamanya kursi. Kayu. Duduk. Meja. 4. Kursi makan. Kursi panjang, ada nggak? Ada kan? Kursi sofa. Kursi apa ya? Kursi sekolah, gue nggak tahu. Bangku. Kursi Kata keduanya bakmi.
Mie, Kecap, pangsit, bakso, kerupuk, sambel, sumpit, sendok, kecap, udah belum? Udah kalah lagi. Kata ketiganya Indonesia. Indonesia Raya, Merah putih, Pancasila, pemilu, 2024, capres, politik, pulau, em, 21. Sekarang kata keempat uang. cuan, gain, rupiah, profit, dolar, saham, yen. Gue udah sebutin currency. Obligasi. Reksadana, bank, investasi, sekuritas, nilai, reksadana. Oh udah, gue ngulang mulu ya. Yeay, congrats Cijas. Makasih loh Glenda udah di full nih gue nih. Cijas, thank you banget Thank buat you datang banget, hari ini. Glenda. Sukses selalu buat Cijas. Sukses juga buat Glenda dan teman-teman Miraya semua. Amin. Sahabat BSC, jangan lupa ya subscribe ke channel kita di Miraset Sekuritas. Dan jangan lupa yang udah nonton video ini di like, di share, dan juga di komen ya. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita jumpa lagi di Hidden Masters berikutnya. Dadah. Dadah.